Menghela nafas. Maaf, saya membuka pintu mobil tanpa melihat ke kaca spion. Bekerja paruh waktu di toko barang antik, dia membeli barang palsu. Pekerjaan pengiriman paruh waktu, bahkan ditabrak mobil. Mengapa saya begitu sengsara? Surga. Saya tidak mencari cinta, saya hanya ingin menjadi kaya. Beri saya sepasang penglihatan sinar X. Saya akan menelepon 120 terlebih dahulu. Bagaimana saya bisa melihat apa yang ada di dalam tas? Ini dia. Saya benar-benar mendapatkan penglihatan sinar X. Tidak perlu. Pengiriman makanan selesai. Saya masih harus kembali ke toko barang antik. Pembersihan. Selamat tinggal. Menghela nafas. Mengapa orang ini begitu aneh? Bos Yo, saksikan Anda mencoba untuk bersikap baik lagi. Ambil barang antik saya sebagai gantinya. Chen tua. Bukannya aku tidak ingin membantumu. Anda, porselen ini, itu hanya tiruan. Bahkan jika saya membelinya, saya tidak bisa menjualnya. Porselen dinasti ini dianggap sebagai barang yang bagus, tapi porselen mengandungnya. Koin induk pisau bertatahkan emas senilai 500.000. Penglihatan sinar X itu nyata, bahkan memiliki fungsi autentikasi. Saya akan menjadi kaya. Bos ini, Anda, porselen ini, bisakah Anda menjualnya kepada saya? Xiao Su, Anda gila. Porselen ini benar-benar palsu. Paman Yo. Ulang tahun ayah saya akan datang dalam beberapa hari lagi. Dia senang mengumpulkan porselen. Saya ingin membelinya dengan harga murah. Gadis kecil, Anda menginginkan ini. Berapa banyak uang yang bisa Anda bayar? Paman. Lihat berapa banyak yang sesuai. Untuk kesalehan berbakti Anda. Tolong beri saya nomor ini. 300 baris. Saya mengatakan 30.000. Bagaimana bisa 300? 30.000. Paman. Lihat, saya hanya salah satu dari mereka melakukan pekerjaan sambilan di toko barang antik. Jangan sebutkan 30.000. Saya bahkan tidak bisa menemukan 3.000. Saya hanya ingin memberikannya kepada ayah saya. Berikan hadiah ulang tahun 300 yuan. Baiklah kalau begitu. Bisakah Anda menambahkan sedikit lagi? Beri saya 500 yuan. Palsu ini dibuat dengan sangat baik. Anda tahu itu palsu. Lalu mari kita pergi dengan 500. Baiklah, baik-baik saja. Menghela nafas. Su King. Porselen ini tidak bernilai 500 yuan sama sekali. Bukan apa-apa. Selama Anda menyukainya, itu sudah cukup. Saya berharap di mata saya. Apa yang Anda lihat bukanlah ilusi. Ini benar-benar koin seperti pisau bertatahkan emas. Penglihatan sinar X ini nyata. Ini bukan ilusi. Ini benar-benar koin seperti pisau bertatahkan emas. Penglihatan sinar X ini nyata. Ini bukan ilusi. Saya menggunakan 500 yuan. Anda mendapatkan nilainya. Barang antik senilai 500.000. Sekarang saya benar-benar terpukul kaya. Bos. Apakah ini diterima? Yo. Sepertinya sesuatu. Seorang mahasiswa yang tidak tahu apa-apa. Gadis. Meskipun ini adalah barang lama, tapi kerusakannya cukup parah. Lihat angka ini. Bos Qin. Jika Anda mengatakan 20.000, kemudian saya akan pergi memeriksa tempat-tempat lain. Ini adalah uang ibu. Bukan tiruan jalanan. Gadis. Lihat, harga setinggi langit ini dilunasi di tempat. Dan Anda, jika Anda tahu perdagangannya, tolong beri kami nomor. Nilai koin induk ini. Anda tahu lebih baik daripada saya. Mari kita lakukan dengan harga tetap. 700.000. Baiklah, jual. Jika tidak, saya akan pergi memeriksa di tempat lain. Gadis. Ini sekitar 700.000. Ini benar-benar agak tinggi. Selain itu, industri ini memperoleh uang ibu. Tidak optimis. Hanya sedikit orang yang mampu menjauhkannya. Tidak sebagus itu. Lihat, begitu banyak. Hingga 40. Koin kuno ini bernilai setidaknya 500.000. Menjual seharga 400.000 adalah kerugian besar. Paling buruk, kita bisa menunggu sedikit lebih lama. Kemudian saya akan memeriksa tempat-tempat lain. Menghela nafas. Tinggalkan toko saya. Anda tidak akan bisa menjual koin tembaga ini lagi. Gadis kecil. Anda barang antik. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Menghela nafas. Tinggalkan toko saya. Anda tidak akan bisa menjual koin tembaga ini lagi. Gadis kecil. Anda barang antik. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Tuan, Anda ingin membeli koin tembaga ini? Menghela nafas. Nama saya Chu Han Liang. Anda baru saja berada di toko. Dan kata-kata Bos Qin. Saya mendengar semuanya. Saya memiliki koin ibu ini di tangan Anda. Sangat menarik. Jika Anda tidak keberatan, mari cari restoran, makan dan mengobrol sambil pergi. Saya ingin mencari tahu. Berikut adalah detail koin ini. Maka saya akan menyerahkannya kepada Anda. Gadis kecil. Koin kacang pisau bertatahkan emas ini. Ini adalah kesepakatan nyata. Saya seorang penggemar uang ibu. Bersedia membayar 1 juta untuk membeli. Juta. Tawaran itu digandakan. Intinya saya hanya 500.000. Ini seperti kue yang jatuh dari langit. Jual. 1 juta yuan dikreditkan ke kartu bank. Cu tua, nama saya Su King. Panggil saja aku Xiao King. Xiao King, bisakah Anda memberitahu saya asal-usul koin ini? Ini terakhir kalinya saya menemukan penawaran di pasar Loa. Pemilik kios berpikir, itu hanya bejana perunggu biasa. Tapi saya perhatikan polanya tidak biasa. Jadi saya membelinya. Oke. Kamu masih sangat muda. Dia tahu keahliannya begitu saja. Setelah itu, jika Anda memiliki harta karun baru, katakan padaku dulu. Saya pasti akan memberi Anda harga yang bagus. Baiklah, Cu tua, saya pasti akan tetap berhubungan lebih banyak di masa depan. Ayo. Hai gadis kecil, mana yang dia suka? Saya akan memberi Anda diskon. Informasi kontak Cu tua. Itu juga ditambahkan. MU Kian juga bergerak. Akan ada beberapa saluran pengiriman di masa mendatang. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan penawaran. Datang dan lihat, Nona, mana yang Anda pilih? Biden Tongbao meniru koin kuno. Pekan lalu, nilai produksinya 0. Segel batu darah ayam Zhao Ziqian, karya dinasti Qing akhir yang otentik, bernilai 3 juta. Segel batu darah ayam Zhao Ziqian, karya dinasti Qing akhir yang otentik, bernilai 3 juta. Segel batu darah ayam Zhao Ziqian, karya dinasti Qing akhir yang otentik, itu bisa aus. Dia bahkan tidak bisa melihat tulisan tangannya, kalau saja bisa diperbaiki. Gadis, apapun yang dia suka, saya akan memberi Anda diskon. Bos, bagaimana Anda akan menjual batu ini? Gadis, ini bukan batu. Ini adalah segel Tang Bohu. Sama seperti di film, Tang Bohu yang mengklik Yu Xiang. 30.000 yuan. Ambillah. Bos, apakah Anda bercanda? Jika ini benar-benar milik Tang Bohu,
30.000 yuan. Bahkan satu sentuhan pun tidak cukup. Dan Anda lihat, tulisan di halaman ini telah dipakai datar. Saya akan membelinya kembali. Haluskan. Ukir beberapa karakter untuk bersenang-senang. Saya dengan tulus membelinya. Sebutkan harganya. Jika tidak, saya pergi sekarang. Kemudian beri nama harga Anda. Hari ini, saya membuka bisnis. Tidak menghasilkan uang dari Anda. 76 yuan, kurasa. Saya hanya memiliki 78 tersisa di dompet saya. Tinggalkan aku 2 yuan untuk bus. Lihat. Baiklah, baiklah. Katakanlah saya belajar dari Lei Feng hari ini. Lebih dari 70 buah. Beli karya dinasti Qing akhir yang otentik. Bahkan jika tidak dapat diperbaiki dengan benar, itu tidak rugi. Izinkan saya melihat lagi. Nona, Anda memiliki selera yang baik. Ini adalah cermin perunggu binatang keberuntungan kuno. 800 yuan. 300 untuk dijual tetapi tidak untuk dijual. Setidaknya 600 yuan. Tidak menghasilkan uang dari Anda. Hei, ini Su Qing. Nona Su. Saya Chu Qiansun, yang menabrak Anda. Aku ingin mentraktirmu makan. Maaf. Maaf. Aku tidak sengaja menyakitimu ketika aku membuka pintu mobil. Baiklah. Tapi mungkin hari lain. Saya memiliki masalah mendesak untuk ditangani hari ini. Baiklah. Mari kita kembali kepada Anda. Kita harus melihat terlebih dahulu. Bisakah Anda menahannya? Segel batu darah ayam diperbaiki. Dia sibuk sepanjang malam. Dia masih tidak bisa memperbaiki segel batu darah ayam. Itu pasti cukup tangguh. Lupakan saja. Mari kita bicarakan besok. Bagaimanapun, itu dibeli harga lebih dari 70 yuan. Jika Anda tidak dapat memperbaikinya dengan baik, itu tidak rugi. Segel batu darah ayam Zhao Ziqian diperbaiki, senilai 3 juta. Kemarin, masih rusak. Bagaimana itu diperbaiki hari ini? Mungkinkah itu telah diperbaiki? Konstitusi antik. Lupakan saja, menjual dulu adalah prioritas. Hei, Chu tua. Saya Su Qing. Xiao Qing. Ya, saya mendapat segel di sini. Mengapa kamu tidak memberiku tamparan? Tentu, saya bebas. Anda memposting lokasi. Aku akan meminta sopir menjemputmu. Tidak, saya bisa naik taksi ke sana. Kirimkan alamatnya. Xiao Qing, Anda akhirnya berhasil. Di mana barang-barangnya? Biarkan saya melihat sendiri. Tuan Chu, silakan lihat. Aturan bisnis barang antik. Anda tahu lebih baik daripada saya. Ini adalah segel batu darah ayam Zhao Ziqian. Berapa harga yang ingin Anda jual? Tuan Chu. Ini adalah 3 mahakarya lukisan epigrafi Zhao Ziqian. Anda tahu lebih baik daripada saya. Jika Anda berhasil di sana, Anda pun harus membangkitkan cerita warisan. Harganya bisa 2 kali lipat. Anda adalah seorang ahli. Beri saya harga nyata. 2 juta. Tuan Chu. 2 juta terlalu rendah. Harga pasar normal adalah 3 juta. Kami memang memiliki persahabatan. Saya memberitahu Anda. 400,000, 2,6 juta. Jika menurut Anda itu pantas, ayo berdagang hari ini. Kamu kecil. Tapi mereka tahu bagaimana menawar. Baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Maka saya ingin mengucapkan terima kasih, Tuan Chu. Saya telah mentransfernya kepada Anda. Berhati-hatilah untuk menerimanya. 2,6 juta yuan diterima. Tuan Chu. Anda tahu begitu banyak. Bisnis barang antik itu penting. Saya belum bertanya apa yang Anda lakukan. Ketika saya masih muda, dia adalah siswa terbaik di Anjing. Mempelajari penelitian barang antik. Kemudian, dia memasuki bisnis dan membuat perhiasan. Ah, permata terbang. Anda tahu apa yang saya maksud? Saya dulu. Dia adalah ketua Fei Xiang. Permata terbang. Ini lokal. Perusahaan terkemuka. Tuan Chu, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Tidak lagi tinggal lebih lama lagi. Tidak, itu tidak cukup. Terima kasih banyak, Tuan Chu hari ini. Ah, tentu saja. Bos, berapa harga botol tembakau ini? Yo, ini bukan toko barang antik saya, sahabat yang membersihkan. Saya tidak melakukan pengiriman makanan paruh waktu lagi. Ju Lingling, sewa yang Anda bagikan kepada saya sebelumnya, kamu belum memberikannya padaku. Sewa bayi. Kamu masih memiliki sahabat yang malang. Jangan biarkan dia mematahkannya. Saya akan memberikan ini kepada Cutua dengan porselen biru putih yuan, bernilai 1,8 juta. Ini Tuan Muda Chen, pacarku. Uangnya cukup untuk Anda di toko barang antik dan akan menjadi magang selama 10 tahun. Cangkir teh hitam biru dan putih bawah glasir yuan. Pada tahun 1980-an, barang palsu bernilai 300 yuan. Ini adalah porselen biru putih dinasti Yuan. Ini benar-benar cukup berharga. Mengantar para tetua, itu pasti akan menjadi kehormatan besar. Setidaknya Anda memiliki mata yang baik. Mengapa membuang-buang kata-kata dengannya? Kita masih harus pergi ke kakek Chu, memilih hadiah ulang tahun. Hanya Ju Lingling yang berani membuat adegan seperti itu, mengandalkan status rumahan bersama mereka sebelumnya. Dia datang untuk sengaja membuatku jijik. Ju Lingling, apakah Anda gila? Siapa yang Anda bicarakan? Saya Chu Qiansun. Oh, maaf, aku menghina orang yang salah. Apa yang Anda butuhkan dari saya? Ulang tahun kakek saya akan datang. Anda bekerja di toko barang antik. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya memilih barang antik dan hadiah ulang tahun. Tapi segera setelah panggilan hubung, Anda memarahiku karena itu. Saya minta maaf. Saya sedikit cemas barusan. Masalah hadiah ulang tahun. Saya akan membantu Anda memeriksa besok. Baiklah, saya akan menghubungi Anda besok. Nona Chu, silakan duduk. Nona Chu itu. Saya benar-benar minta maaf. Saya kemarin. Aku benar-benar tidak menghinamu. Baiklah, aku memaafkanmu.
Oh benar. Kakek saya suka mengoleksi barang antik. Dalam beberapa hari, ulang tahunnya akan dirayakan. Saya ingin memberi Anda barang antik, tapi saya tidak benar-benar mengerti ini. Dan saya tidak mengenal siapapun. Aku memikirkanmu. Jadi apa yang Anda inginkan? Jenis dan anggaran dan semacamnya. Izinkan saya membantu Anda mengetahuinya terlebih dahulu. Tidak banyak tuntutan. Cukup miliki barang antik yang nyaman untuk dibawa. Adapun harganya, dari 500.000 hingga 1 juta. Selama tidak dipahami, itu sudah cukup. Dari 500.000 hingga 1 juta. Kedengarannya sangat mudah. Bagaimana dengan ini, Nona Chu? Saya akan memberi Anda dua opsi. Yang pertama, aku akan membawamu ke toko barang antik. Ini lebih dapat diandalkan. Yang kedua, aku akan membawamu ke sana. Menyelinap di jalan-jalan antik itu belum tentu benar. Anda dapat mengambil yang bagus. Jangan panggil aku Nona Chu lagi. Panggil saja saya dengan nama. Saya tertarik untuk menemukan penawaran. Ambil penawaran terlebih dahulu. Jika tidak, ayo kembali ke toko. Jangan khawatir. Jika Anda menemukan tawar-menawar, saya akan beri Anda setengahnya. Baiklah. Kalau begitu aku akan membawamu ke sana segera. Ayo pergi. Patung kayu yang dicat dari bintang umur panjang, berasal dari dinasti Song, otentik. Barang itu dihargai sekitar 300.000 yuan. Ukiran kayu ini diukir dari kayu kapur barus, karena eranya begitu panjang, tertutup debu dan kotoran. Hei, gadis, lihat saja sekeliling. Di sini, semua barang lama sudah tua. Apa yang mereka tujukan? Saya akan memberi Anda diskon. Berapa patung bos yang terjual? Gadis, ini adalah bintang umur panjang. Jangan tertipu oleh penampilannya yang lusuh. Ini adalah item dari dinasti Song. 800.000. Dan dengan demikian diizinkan untuk tes pemeriksaan. Bos, Anda benar-benar lucu. Dinasti Song telah dihancurkan selama 7 atau 800 tahun. Kayu sudah lama membusuk. Patung ini, paling-paling, itu bernilai 200. Apakah Anda menjual atau tidak? Replika dari Republik Tiongkok. Bukan hanya 200 yuan. Jika Anda benar-benar menginginkannya, 50.000. 3.000. Tidak ada satu poin ekstra pun. Su King, apa yang bagus dari potongan kayu yang buruk ini? Ayo pergi. Saya akan bernegosiasi lagi. Oh, apa yang ingin dikatakan? Hilang. Baiklah. Hei, Nona, jangan terburu-buru pergi. Saya bahkan belum membuka bisnis hari ini. Ukiran kayu ini dijual kepada Anda. Transfer ban. Datang dan ambillah. Qian Sun. Ambil kembali ukiran kayu ini. Hadiah ulang tahun untuk kakek. Dia pasti menyukainya. Sungguh. Tapi ukiran kayu itu tertutup debu. Dan ada noda minyak. Mengapa saya berbohong kepada Anda? Ini benar-benar harta karun. Jika kakek Anda tidak menyukainya, ayo temukan saya lagi. Saya akan memilih yang lebih baik untuk Anda. Baiklah kalau begitu, saya akan transfer uang kepada Anda. Anda menerimanya. Tidak perlu. Anda tidak menginginkan biaya pengobatan sebelumnya. Kali ini, anggap saja itu hadiah saya untuk Anda. Baiklah kalau begitu, ayo makan siang bersama. Sama seperti restoran kemarin. Baiklah, izinkan saya memperlakukan. Ayo pergi. Kakek. 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 Kakek, aku kembali. Qian Sun. Saya baru saja akan tidur siang. Anda mulai berdebat dengan saya. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk datang hari ini? Kakek. Bukankah ulang tahunmu akan segera datang? Aku membelikanmu hadiah ulang tahun. Oh wow. Biarkan saya melihat dengan cepat. Oh sayang. Kakek, pelan-pelan. Jangan jatuh ke atasnya. Baiklah. Qian Sun. Ukiran kayu ini. Dari mana Anda mendapatkannya? Pasar barang antik? Ya, saya tawar-menawar dengan pemiliknya selama setengah hari. Itu sebabnya kamu menjualnya padaku. Ini dari dinasti Song. Lihatlah ukiran ini. Betapa halusnya ukiran itu. Bahan ini adalah kayu kapur barus. Jika Anda membiarkannya sebentar, bahkan baunya harum. Jadi berapa nilainya? Bersihkan dengan benar. Bernilai 3 hingga 500.000. Seharusnya baik-baik saja. Jika Anda bertemu dengan satu, saya suka ukiran kayu. Bagaimana dengan para kolektor? Saya memperkirakan harganya. Bahkan naik ke atas. 3 hingga 500.000. Mengapa Anda tidak menjawab telepon? Aku akan pergi menemukannya. Oke. King, kemana tepatnya kita akan pergi? Misterius dan misterius. Jalan batu asli. Jalan batu asli. Itu tidak laku. Batu kasar batu giok? Mengetahui dan tetap bertanya. Ngomong-ngomong, apakah Anda mengerti perjudian batu? Saya tidak tahu sama sekali. Saya bahkan tidak tahu seperti apa batu entah itu. Asal pun mereka pernah melihatnya sebelumnya. Ini seperti bertaruh pada batu giok di batu. Dibungkus dengan kulit lapuk di bagian luar. Anda harus mengandalkan pengalaman untuk memeriksa butiran dan menyalakan cahaya. Keberuntungan menyumbang setengahnya. Keberuntungan? Saya memiliki kewaskitaan. Lihat saja ke dalam. Apakah ada batu giok? Bukankah ini kemenangan yang dijamin? Lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Saya ingin melihat sendiri. Bagaimana Anda memainkan perjudian batu ini? Apa yang terburu-buru? Anda akan tahu begitu Anda sampai di sana. Ayo pergi. Huzong, sama-sama. Selamat datang. Ada saham baru? Anda datang pada waktu yang tepat. Di sini, sekumpulan barang baru saja tiba. Dengan cara ini, tolong. Gansun menyebutkan ini sebelumnya. Jika tidak ada batu giok di batu mentah, itu disebut telur hitam. Saya mencoba penglihatan sinar X. Bagian ini adalah batu giok ketan, senilai 30.000. Ini bahkan lebih murah daripada batu mentah itu sendiri. Giok di dalam bagian ini bernilai 3 kali nilai Primo Game. Tapi Presiden Chu berkata saya tidak mengerti. Lebih baik tidak berbicara omong kosong. Bagian mana yang Anda suka? Pilih. Bagian ini. Presiden Chu memiliki selera yang luar biasa. Yang ini 2 juta. Peluang bertaruh pada lonjakan tinggi. 70%. Jelas tidak buruk. Huzong. Bagian ini tidak bisa dibeli. Menghela nafas. Siapa gadis ini? Teman saya. Huzong. Di dalam batu kasar ini, airnya pada dasarnya sama. Su King. Apa yang Anda tahu? 1000 depa tidak ada apa-apa. Nona Chu. Air benih di dalam batu kasar ini. Itu tidak bernilai 2 juta sama sekali. Benar-benar tidak membelinya. Nona Su. Ini urusan saya. Tolong jangan menghalangi jalanku. Baiklah.
Maaf saya berbicara di luar giliran. Terima kasih telah membawa saya ke tempat ini. Selamat tinggal, Presiden Chu. Mencari teman. Anda harus menemukan seseorang dengan wawasan yang tajam, sama seperti gadis kecil dari sebelumnya. Dia bahkan tidak mengerti aturan perjudian batu. Itu hanya menambah kekacauan. Bos, potong batu. Baiklah. Memilih batu. Bos, bagian ini cukup bagus. Yang ini dihargai 88.000, bukan? Mata yang baik. Batu kasar ini. Dan saya merasa mereka memiliki peluang terbaik. 88.000. Anda tidak dapat membeli kerugian. Anda tidak dapat membeli untuk ditipu. Baiklah, ini adalah satu-satunya bagian. $2 juta? Apa itu? Satu pun dari mereka yang dipotong. Jika hanya 2 juta, saya tidak keberatan. Itu semua perubahan kecil. Tapi sebelum, seseorang dengan jelas memperingatkan saya. Dia sendiri tidak mendengarkannya. Wah, berubah menjadi hijau. Terima kasih atas kerja keras Anda. Perspektif saya, itu benar-benar ide yang bagus. Apakah Anda menjual batu giok ini? Nona Chu, apa yang membawa Anda ke sini? 2 juta batu mentah yang baru saja Anda miliki. Apakah Anda memotong batu giok? Tidak buruk. Saya bertanya apakah Anda ingin menjual batu giok ini? Jual. Jika tidak, simpan sebagai pembatas kertas. Namun, ini juga pertama kalinya saya bertaruh pada lonjakan harga. Nona Chu harus menawarkan harga yang wajar. Saya tidak mampu untuk kalah. Silakan. Berapa banyak yang Anda butuhkan? 188.000. Beri saya nomor kartu Anda. Nona Chu lugas. Tapi mengapa Anda tidak mendengarkan saran saya sekarang? Nona Su, Anda hanya bercanda. Nona Chu, cepat dan berbalik. Seseorang akan segera merebutnya. Saya tidak akan menjualnya. Berbalik. Ngomong-ngomong, lain kali. Jika ada barang bagus yang tersisa, beri saya prioritas untuk menjual. Menghela nafas. Tunggu sebentar. Kesalahpahaman sebelumnya. Nona Chu, lain kali, akan ada batu yang bagus. Saya pasti akan datang kepada Anda lagi. Bos, mari kita pergi dengan bagian ini. Berapa biayanya? 588,000. Baiklah. Kemudian saya akan mentransfernya kepada Anda. Bisakah Anda membantu saya menyelesaikannya? Pengiriman telah dilakukan. Selamat, bos. Terima kasih atas kerja keras Anda. Itu harus menjadi pertaruhan saya pada batu seperti dewa. Huang Fei, gadis kecil. Saya akan menawarkan 1 juta. Saya akan menawarkan 1,5 juta. Pembayaran akan segera tiba. 1,8 juta. Saya akan membayar lebih. Saya pikir itu mungkin. Saya akan membayar 2.280.000. Baiklah. Kalau begitu mari kita buat kesepakatan. Berbalik. Tunggu sebentar. Ada apa? Nona Chu, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Panggil saja aku Chihiro. Nona Chu adalah gelar seperti itu. Saya tidak terbiasa mendengarnya. Masih Chihiro. Kedengarannya cukup menyenangkan bagi saya. Tapi saya pikir cara untuk mengatasinya. Beralih bolak-balik tidak nyaman. Hubungi saya. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Anda punya waktu? Aku akan mentraktirmu makan. Ngomong-ngomong. Dan kemudian meminta maaf. Saya. Baiklah. Ayo makan. Baiklah kalau begitu. Ayo pergi. King R. Mari kita bekerja sama. Kerja sama. Saya tidak tertarik. Maksud saya kerja sama dalam perjudian giok. Saya bisa bertaruh sendiri. Mengapa kami harus bekerja sama dengan Anda? Pernahkah Anda memikirkannya? Setiap hari saya berjudi di atas batu. Setiap saat, harga naik. Pemilik toko batu mentah. Penjudi lain tidak bisa tidak memperhatikan Anda. Saat itu, lupakan tentang menghasilkan uang. Anda bahkan tidak dapat menjamin keselamatan Anda sendiri. Juga, bahkan jika Anda diam-diam bisa memotong batu itu. Lalu apa? Cara menjual batu giok yang telah terpotong. Apakah Anda benar-benar memegang jet setiap hari? Dijual di mana-mana. Ketika saatnya tiba, pasti akan ada orang yang mendorong harga Anda ke batas. Saya punya 3 opsi di sini. Lihatlah. Pertama, saya mendanainya. Jika saya kehilangan uang, saya akan menyalahkannya. Menang. Mendapatkan bagian 20% dari laba bersih Anda. Kekuatan, pihak kedua. Kami bersama-sama menginvestasikan pihak B. Anda bertanda. Kami berbagi untung dan rugi. Ketiga, Anda mendanainya, saya menjual. Terhubung dengan harga pasar. Saya akan memberi Anda 80%. Saya akan memilih yang ketiga, kesepakatan. Tapi saya punya permintaan. Anda mengatakan, apa persyaratannya? Persyaratan pertama adalah, masalah ini dirahasiakan. Kata-kata yang bocor. Perjanjian itu diakhiri. Kedua, bantu saya menemukannya. Tempat di mana orang dapat diam-diam memotong batu dan tinggal di sana. Saya tidak aman di sana. Yang ketiga, tepat. Jangan tanya saya kapan saya akan berjudi pada batu. Kerjasama dapat dihentikan kapan saja. Setujui ketiga tuntutan ini. Saya akan menjual batu giok dengan harga 80%. Saya akan memberi Anda 10% lagi dari keuntungan. Bagaimana? Yang pertama masuk akal. Sewa kedua memang tidak aman. Meskipun tempat menginap merepotkan, tapi dia hanya menghasilkan keuntungan 10%. 20 juta batu giok berarti 2 juta. Baiklah, tanda tangani kontrak besok. Tempat tinggal. Aku akan membantumu membawanya setelah makan malam. Aku akan membelikanmu mobil dan peralatan lain. Besok siang, setelah makan siang, tanda tangani kontrak. Baiklah. Selamat bekerja sama. King R. Jika Anda ingin bersikap sopan, jangan panggil aku Nona Chu lagi. Panggil saja saya Presiden Chu secara langsung. Baiklah, Presiden Chu. Setelah makan malam, bantu aku bergerak dulu. Itu disepakati sebelumnya. Anda tidak tahu bagaimana membatalkan kata-kata Anda, bukan? Jangan marah. Tidak ada yang bisa mengurus kemarahan Anda dan jatuh sakit. Jika saya begitu marah, siapa yang akan puas? Selain itu melelahkan dan melelahkan. Ayo pergi.
Tila, liar, tila, tila. Kamar ini milikmu. Halaman belakang dipotong dengan batu. Plus, kamar mandi ini untuk Anda gunakan. Ditambah ruang tamu. Kecuali ketiga tempat ini, tidak ada tempat lain yang diizinkan. Dia menyukai Chuzong. Saya menerimanya. Anda harus beristirahat untuk saat ini. Besok, kita akan pergi ke Jalan Yuanxi bersama. Baiklah. Beristirahatlah. Berjudi di atas batu atau tersangkut untuk mendapatkan penawaran. Mungkin sekali sehari. Sering memotong batu akan menimbulkan kecurigaan. Chuzong. Anda di sini. King Er. Saya menyerahkannya kepada Anda. Bos. Batu ini bagus. Harganya tercantum di 188.000, bukan? Saya menginginkannya. Mengapa kamu lagi? Su King. Su King. Anda satu-satunya yang mencoba berjudi pada batu giok. Apakah Anda punya uang? Anda harus pelit bahkan saat membeli tas. Dan Anda masih datang ke sini untuk mempermalukan diri sendiri. Tidak ada urusan Anda. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Bos, saya akan membeli ini terlebih dahulu. Chen Xiao. Dia menggertak saya. Su King. Tersesat. Batu judi ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda sentuh. Batu apapun. Saya hanya tidak tahu berapa tahun gaji yang akan mereka miliki. Chen Gaosheng. Apa yang Anda lakukan di sini, Tian Sun? Izinkan saya melihat situasi pasar. Tapi wanita kecil ini bersikeras untuk berkelahi. Anda masih ingin bertaruh pada batu dengan saya? Iya. Dia bersikeras bertaruh pada batu dengan saya. Jadi, Su King, Anda mengatakannya sebelumnya. Saya memiliki hubungan khusus dengan Tuan Chen. Taruhan itu. Tuan Chen, jika menurut Anda itu tidak perlu, lupakan saja. Presiden Chu benar. Tuan Beijing Chen adalah orang seperti itu. Ketakutan juga normal. Su King, saya bertaruh dengan Anda hari ini. Tuan Chen, Anda yakin? Jangan kalah nanti. Menangis menemukan ibu. Potong omong kosong. Jika Anda kalah taruhan, Anda harus bersujud 3 kali. Panggil saya kakek 3 kali. Jika Anda tidak berani, tersesat sekarang. Chen Gaosheng. Jika saya kalah. Bagaimana jika Anda kalah, mencoba mendapatkan tumpangan gratis? Saya kalah. Tidak mungkin. Jika Anda kalah, beri aku 10 juta. Jika saya kalah, aku akan memberimu 10 juta juga. Ditambah apa yang baru saja Anda minta. Apakah Anda berani bertaruh? Tuan Chen, 10 juta ini untukmu. Tidak ada yang istimewa. Lagi pula, Ketua Chen paling menyayangi Anda. Siapa bilang saya tidak bisa memikirkannya? Jika itu perjudian, maka berjudilah. Baiklah, saya akan mendapatkan kesepakatan sekarang. Tanda tangani perjanjian dari kasih Wijayanda. Tidak ada satupun yang bisa hilang. Jika Presiden Chen menyesalinya sekarang, dan itu akan terlambat. Tanda tangani, lalu tanda tangani. Hari ini, saya ingin Anda berlutut. Sebut saja dia kakek. Tuan Chen, jangan menyesalinya. Jika Anda memotong batu Anda nanti, batu mentah Anda tidak sebagus milik saya. 10 juta ini, saya butuh uang tunai. Tanda tangan. Jika itu batu kasar yang saya potong, lebih mahal dari milik Anda. Berlututlah dan panggil aku kakek. Ditambah 10 juta Presiden Chu. Presiden Chen sangat terburu-buru untuk mengirimkan uang itu. Bagaimana saya bisa menolak? Hari ini, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. TCH. Bos, bagian ini, dan saya ingin kelimanya. Dari mana Suki mendapatkan uangnya? Selama 3 tahun, totalnya hanya 50.000. Sekarang Anda dapat bertani 1 juta. King Er, apakah Anda percaya diri? Jangan khawatir, sama sekali bukan untuk Anda. Kehilangan 10 juta ini. Menguasai. Potong sesuai dengan garis yang saya gambar. Tuan Chen, Anda hanya membayar setengah. Berjudi pada batu giok adalah tentang menjadi lebih berharga. Masih ada perjuangan untuk ini. Bagaimana jika ada yang besar tersembunyi di dalamnya? Ini juga bernilai uang. Keluarkan semuanya untukku. Jika dia menang, aku akan memberimu hadiahmu dengan 100.000. Tuan Chen, tunggu. Benih Nuo. Ini adalah kerugian besar. Iya. Hijau telah muncul. Giliran Anda. Apa yang terburu-buru, menunggu untuk membayar? Siapa yang akan menang atau kalah masih belum pasti. Mungkin. Anda bahkan tidak bisa mencabut sehelai rambut. Tian Sun, awasi dia untukku. Awasi dia. Saya takut dia akan menyelinap pergi saat saya memotong batu. Lagi pula, beberapa orang memiliki karakter. Sulit dipercaya. Anda memfitnah saya. Imut kecil ini benar-benar menggaji saya dan membuat saya ingin menyelinap pergi. Sekarang semua orang menatapku.
Tidak ada cara untuk melarikan diri. Yang bisa saya lakukan adalah berharap dia bisa membuka ubin giok. Violet. Ini ungu. Gadis kecil. Jual padaku seharga 2 juta. Setengah berjudi di batu kasar. Saya mengambil risiko. Maaf tentang itu. Saya tidak menjual. Tuan Chen. Sepertinya Anda kalah. Itu hanya jendela yang terbuka. Mungkin itu apian Fei. Setipis ubin. Mari kita lihat apa yang Anda lakukan kemudian. Baiklah, kemudian saya akan membersihkannya untuk membuat Anda menyerah sepenuhnya. Mengapa kamu menatapku? Nona Su, sekarang saya memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak bisa pergi. Biarkan aku mengawasimu. Lagi pula, beberapa orang pandai dalam hal itu. Bukankah begitu? Tuan Chen, terima konsekuensi dari taruhan. Saya seorang ungu. Lebih baik dari milik Anda. Belum lagi batu nuosong ukurannya lebih besar. Harganya bahkan lebih mahal dari Anda. Anda tidak akan. Tidak mampu kalah, bukan? Anda. Su King. Anda tergila-gila dengan uang. Ganwan, mengapa tidak merampok ban? Merampok ban adalah ilegal. Saya orang yang baik. Lihatlah, semuanya. Yang ini, itu adalah kesepakatan taruhan antara saya dan Chen Gaosheng, ayahnya. Itu adalah Chen Tiexiong dari Feixiang Jewelry. Saya mempercayai karakter Tuan Chen. Dan itu hanya 10 juta. Dia mungkin tidak akan gagal membayar utangnya. Anda. Su King, ini adalah pemerasan. Saya akan memanggil polisi sekarang. Biarkan polisi menangkapmu. Si kecil yang lucu. Tersesat. Mengapa kamu memukulku? Saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Tuan Chen, memang, kata-katanya dapat dipercaya. Ini masih awal. Bagaimana itu? Mari kita bertaruh lagi. Anda memutuskan bagaimana memotong waktu ini. Bagaimana dengan itu? Si kecil yang lucu. Tunggu saja. Ini 10.000. Tidak mudah untuk didapatkan. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu meludahkannya lebih banyak lagi. Su King. 10 juta ini, saya telah menjadi penjamin Anda. Mereka yang menyaksikannya menerima bagian ungu ini. Itu semua milikku. Baiklah. Kali ini, saya benar-benar berhutang kepada Anda. Anggap itu membalas budi Anda. Aku hanya bercanda denganmu. Lagi pula kamu adalah sahabatku. Huzong. Giok merah dan batu giok hijau. Mana yang lebih berharga? Maksud saya, untuk volume yang sama. King R. Anda mengajukan pertanyaan ini. Bagaimana Anda bisa begitu tidak mengerti? Anda sangat pandai memotong batu. Dia seharusnya tidak tahu. Seperti kata pepatah. Giok dihargai karena warna hijaunya. Tapi batu giok merah bahkan lebih berharga. Kondisi pembentukannya keras. Maka hasilnya relatif rendah. Tapi itu tidak mutlak. Dibandingkan dengan hijau kekaisaran, harganya akan sedikit lebih tinggi. Yang utama adalah apakah warnanya murni. Apakah ada warna campuran? Tersedia batu giok hijau. Hijau muda, hijau tua, hijau apel. Dan juga Imperial Green, lebih dari selusin jenis. Tapi ada begitu banyak warna hijau di dalamnya. Ada yang mahal, ada yang lebih murah. Pertimbangan utama adalah warna dan kelangkaan. Meskipun batu giok merah itu berharga, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan hijau kekaisaran, tapi saling berhadapan. Untuk tanaman giok hijau lainnya, sedikit lebih berharga. Oh benar. King R, Anda mengajukan pertanyaan ini. Mungkinkah potongan batu giok ini? Bawa ke sana agar saya bisa melihatnya. King R. Ini benar-benar Hong Fei. Potong dengan cepat. King R. Anda luar biasa. Bertaruh untuk menang sekali adalah keberuntungan. Setiap kali perjudian naik, benar-benar mampu. Sama sekali tidak. Biarkan orang lain memburunya. Hari ini, saya menghabiskan lebih dari 1 juta yuan. 5 batu mentah ini. Anda bisa mendapatkan 18 juta, ditambah 10 juta yang dimenangkan. Hampir 30.000 yuan. Ingin membeli villa kecil? Dan mencapai hal-hal besar tidak cukup. Tidak ada apa-apa selain kegagalan. Apa identitas Anda? Apa status Su King? Anda kehilangannya. Tapi wajah keluarga Chen kami. Ju Lingling. Potong dengan cepat. Jangan menimbulkan masalah bagi wanita lagi. Dalam beberapa hari. Ulang tahun Chu Hanliang. Anda dan Chu Qiansun. Ayah. Ju Lingling dan saya hanya bermain-main. Malam ini, saya akan mengurusnya. Adapun Su King. Saya tidak bisa menelan kebanggaan ini. Adapun Su King. Saya tidak bisa menelan kebanggaan ini. Besok. Aku akan meminta Huang Tua pergi bersamamu. Ayah. Saya tahu. Saya akan menyelesaikannya besok. $200.000. Kami mengakhiri. Aku akan menumpang lagi di masa depan. 100.000 per transaksi. Jangan ganggu saya.
Saudara Chen, kamu bilang kamu ingin menikah denganku. Sekarang, kamu harus membuangku. Si kecil yang lucu. Jangan menolak bersulang. Minumlah anggur penalti. Saya memiliki kehidupan yang sederhana. Anda, Tuan Muda Chen, dan kekayaan keluarganya berjumlah ratusan juta. Kamu berani membunuhku. Saya menelepon polisi dan mengatakan Anda memperkosa saya. Anda. Saya akan memberi Anda 300.000 lagi. Tersesat. Komentar. Kami tinggal bersama di apartemen sewaan. Mengapa dia hidup begitu baik sekarang? Datang dan makan sepotong daging. Ngomong-ngomong, apa rencana Anda selanjutnya? Saya berencana untuk beli rumah terlebih dahulu. Sekarang ada uang. Tidak ada rumah yang masuk akal. Dan kemudian beli mobil lain. Lanjutkan belajar. Pengetahuan dasar tentang batu pasar. Anda tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan selamanya. Rumah itu. Anda harus memilih salah satu dengan transportasi yang nyaman. Izinkan saya membantu Anda dengan referensi Anda. Baiklah. Ngomong-ngomong, 3 hari tersisa. Ini ulang tahun kakek saya. Bisakah Anda ikut dengan saya? Baiklah. Jadi hadiah seperti apa yang harus Anda pilih? Tidak perlu. Aku akan membantumu membawanya. King R. Apakah Anda punya rencana hari ini? Saya akan menangani semuanya nanti. Kemudian pergi melihat truk kecil yang memuat batu mentah. Bagaimana dengan sore hari? Belum diputuskan. Bagaimana dengan ini? Anda lanjutkan dan fokus pada bisnis Anda sendiri. Saya akan pergi ke perusahaan. Tangani beberapa masalah. Tunggu sampai saya selesai. Datang ke perusahaan dan temukan saya. Kemarin, pembayaran barang diselesaikan. Pada siang hari, ayo makan di luar. Jadi Anda tidak perlu berlari bolak-balik. Setelah makan, aku akan pergi bersamamu untuk melihat mobilnya. Anda mengambil mobil, saya mengambil lain. Dorong kembali. Jika ada cukup waktu, mari kita jelajahi lebih banyak. Bagaimana? Baiklah. Kamu lebih masuk akal dariku. Ayo pergi. Suhu tua. Oh wow. King R telah tiba. Datang. Buka dengan cepat sehingga saya bisa melihatnya. Hehe. Suhu tua, tolong kenakan sarung tanganmu dulu. Bermain dengan porselen membutuhkan perawatan. Hahaha. Baiklah. Oh wow. Dari mana Anda mendapatkan ini? Tidak, itu tidak terjadi lagi. Mungkin tawar-menawar dengan tawar-menawar. Oh sayang. Kamu gadis kecil. Keberuntungannya benar-benar luar biasa. Mereka selalu dapat menemukan penawaran. Hal yang luar biasa. Namun, oh sayang. Ini adalah harganya. Saya benar-benar tidak bisa menjualnya. Sempurna. Bagaimana dengan itu? Lihatlah. Sebutkan harga Anda sendiri. Suhu tua. Saya memeriksa hampir 20 tahun catatan lelang. Cangkir teh serupa. Ada 5 transaksi. Yang paling mahal adalah 7,8 juta. Yang termurah. Saat itu tahun 2023. Rumah lelang Yongle. 2250000. Tapi yang itu memiliki kekurangan. Tidak sebagus milik saya. Kemudian saya akan mengambil nilai menengah. 5 juta. Bagaimana menurut Anda? Oh sayang. King R. Lihat. Saya seusia saya. Saya sangat menyukai benda ini. Bagaimana kalau Anda melihatnya? Bagaimana dengan diskon 20%? Jika Anda setuju. Aku akan mentransfer uangnya kepadamu nanti. Baiklah. Tunggu, Anda mengatakan begitu. Bagaimana saya bisa tidak setuju? Baiklah. Baiklah. King R. Keterampilan penilaian Anda sangat tinggi. Bagaimana dengan itu? Bisakah Anda membantu saya memeriksa sesuatu? Suhu tua, apakah Anda bercanda? Sesuatu yang bahkan tidak bisa Anda hargai. Bagaimana saya bisa menghela nafas? King R. Bisakah itu diidentifikasi? Tidak masalah. Hanya mencoba keberuntungan mereka. Anda mengatakan hal ini. Saya telah mempelajarinya selama 3 tahun. Saya tidak tahu sama sekali. Anda dapat mengidentifikasinya. Sekarang, saya akan mengambilnya. Datang. Bantu saya melihatnya. Cincin ini sangat aneh. Bahkan penglihatan sinar X saya tidak diketahui. Suhu tua. Cincin ini. Saya tidak tahu sekarang. Jika Anda merasa nyaman, Anda bisa membiarkan saya memilih kembali. Belajar selama beberapa hari. Jika Anda benar-benar tidak bisa mengetahuinya, aku akan mengembalikannya kepadamu. Baiklah, baik-baik saja. Saya telah mempelajarinya begitu lama, tapi tidak ada hasil. Jika Anda menyukainya, ambil saja langsung. Jadi saya tidak sakit kepala seperti itu. Baiklah, maka saya akan pergi sekarang. Suhu tua. Baiklah, kemudian berhati-hatilah. Ada berita. Beritahu saya. Baiklah. Silahkan. Nona Su. Suhu Zong hadir. Bagian penilaian menangani masalah ini. Yang membuat Anda tetap di sini. Tunggu dia sebentar. Terima kasih. Setelah menandatangani kontrak, kemudian dia benar-benar menjadi kaya. King R. Anda sudah menunggu lama, bukan? Lihatlah ini. Saya telah menghadapinya selama ini. Masalah ini. Jika menurut Anda tidak apa-apa, saya mengatur transfer. Barang, harga penilaian akhir adalah 17,5 juta. Menurut logika ini, diskon 85%. Adapun metode perhitungan, itu kurang dari 15 juta. Jadi harga transaksi akhir adalah 14,875,000.
Apa yang Anda lakukan di sini? Siapa yang menyuruh Anda datang ke perusahaan kami, Qian Sun? Orang-orang seperti itu. Bagaimana Anda masuk ke perusahaan kami? Saya tidak menyambutnya. Wakil Manajer Umum Chen, apa maksudmu? Berteriak di kantorku. Yang lain bisa. Hanya dia. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Chen Gaosheng. Menurut Anda, siapa Anda? Tinggalkan kantor saya. Mulai hari ini. Kantor saya. Jangan masuk. Selain itu, acara hari ini. Aku akan naik ke atas. Refleksikan. Tunggu saja. Semuanya, bubarkan. Wakil Manajer Umum Chen membuat keributan tanpa alasan. Presiden Chu hanya menjaga klien. Hu Zong. Tidak perlu marah pada orang bodoh. Ayah. Jangan panggil saya ayah. Aku tidak punya anak sepertimu. Saya baru saja memberitahu Anda kemarin. Tetap tenang. Anda memperlakukan kata-kata saya seperti udara. Saya hanya Cehu Qian Sun. Dia adalah manajer umum yang dipilih oleh anggota dewan. Saya tidak akan berani menggunakan Anda seperti itu. Bicaralah dengannya. Anda adalah orang yang lebih baik. Dia berlari ke kantornya untuk membuat keributan. Su King. Dialah yang mengundangnya. Hak apa yang Anda miliki untuk mencegat mereka? Sekarang. Ikutlah denganku untuk meminta maaf kepada Chu Qian Sun. Saya tidak akan pergi. Saya lebih suka mati daripada pergi. Anda adalah ketuanya, bukan? Kalimat itu menjadi tenang. Saya tidak meminta maaf padanya. Anda berpikir. Chu Hanliang pensiun. Keluarga Chu kehilangan prestise mereka. Kekuatan Chu Qian Sun tidak dapat disangkal. Pemegang saham, semua orang menonton. Insiden kemarin. Terapkan dengan cepat. Su King ini bukan orang biasa. Buat ulang perjudian. Kenali diri Anda dan musuh Anda untuk menang. Kami tidak tahu apa-apa tentang dia sekarang. Terlalu pasif. Berhentilah memperburuk keadaan, menyebabkan masalah lagi. Aku tidak bisa membersihkan kekacauanmu. Jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikannya. Yo, bukankah ini Nona Su? Wakil Manajer Umum Chen. Saya melihat hari ini, Presiden Chen berada di kantor dan sangat marah. Mungkinkah karena Anda? Saya datang hari ini untuk membalas dendam. Terakhir kali Anda mengalami keberuntungan, memenangkan 10 juta dariku. Kali ini, saya mengingatnya, menang kembali dengan pokok dan bunga. Menang kembali dengan pokok dan bunga. Tidak tertarik. Menyingkir. Su King. Anda takut. Saya memang takut. Kemarin, saya akhirnya memenangkan 10 juta. Bagaimana jika kita kalah hari ini? Jadi, tidak ada lagi perjudian. Jika Anda memiliki nyali, maka bertaruh lagi. Jika Anda takut, bersujud padaku sekarang. Panggil dia, kakek, 3 kali. Saya akan segera keluar. Bertaruh bukanlah hal yang mustahil. Berapa banyak uang yang Anda bawa? Su King. Kartu ini berisi 20 juta. Jika Anda menang, itu semua milik Anda. 20 juta. Hanya uang kecil ini. Hu Zong. Bukankah Anda mengatakan dia adalah Tuan Muda Chen? Kenapa hanya memiliki 20 juta? Ini terlalu lusuh. Su King. Berhentilah membuat komentar sarkastik. Jika Anda bisa menghasilkan 2.000 yuan hari ini, tidak masalah. Saya memiliki 33 juta di kartu ini. Masih ada 30 juta yang sisa. Jika Anda memilikinya, bertaruh saja. Jika tidak, maka pergilah. Ibuku tidak mengizinkanku bermain dengan orang-orang miskin. Taruhan ini cukup masuk akal. Mari kita lakukan seperti yang Anda sarankan. Hu Zong. Saya akan menjamin uangnya. Layak. Huang Lao. Apa yang membawa Anda ke sini? Hu Zong. Tidak ada yang bisa dilakukan saat Anda bebas. Bertaruh beberapa putaran. Saya akan menjaminnya. Bisakah Anda mempercayai saya? Huang Tua adalah ahli perjudian batu. Dia datang untuk menjaminnya. Keyakinan Chen Gaosheng hari ini. Jadi itu karena dia. Huang Shulang. Dia adalah ahli perjudian giok selama lebih dari 1 dekade. Taruhan ini tidak adil. King Er dalam bahaya. Saya perlu mengaduknya dengan cepat. Tuan Huang. Ini Anda. Ingin bertaruh dengan saya? Ini saya. Aku tidak akrab denganmu. Jadi Anda harus melihat taruhannya terlebih dahulu. Waspadalah terhadap tuan-tuan, bukan orang-orang kecil. Bukannya aku tidak mempercayaimu. Itu bukan keyakinan beberapa orang. Kata Anda. Chu Zong bisa membuktikannya. Tidak ada gunanya. Inilah yang baru saja dikatakan Tuan Chen. Jadi taruhannya adil. Apakah saya memiliki 30 juta di akun saya? Anda dapat mencarinya. Tetapi jika Anda tidak dapat membuat taruhan yang sesuai, saya harus bergegas kembali. Bekerja sebagai buruh dan memindahkan batu bata untuk mendapatkan uang. Saya ditipu sebelumnya. Tidak ada rasa aman. Dia biasanya bertingkah seperti dia benar-benar melihat belas kasihannya. Faktanya, dia sudah mengambil semua kesalahan ke dalam hatinya. Teman ini, 10 juta sisanya. Saya akan menebusnya. Layak. Tidak masalah. Tapi Anda harus membayar terlebih dahulu. Semua itu ditransfer ke Komandan Chu. Anda harus mempercayainya. Tentunya dia tidak akan menggelapkan 30 juta ini. Begitu banyak orang menonton. Tidak ada yang bisa menyontek sama sekali. Tidak perlu menandatangani perjanjian taruhan. Anda dapat mengetahui sekilas bahwa Anda memiliki status. Saya yakin. Saya akan menyebutkan metode taruhannya. Kita masing-masing menggunakan bagian kita sendiri. 1 juta untuk membeli batu mentah. Lebih baik akhirnya menghitung harga total batu giok. Pemenang, 30 juta. Dan bawa pergi semua pecundang dari batu giok. Bagaimana? King Er. Tidak masalah. Jangan khawatir. Jika saya kalah, saya akan memulai dari awal. Jika Anda menang, saya akan memberi Anda hadiah besar. Tidak masalah. Transfer uang terlebih dahulu. Su King. Berapa lama Anda akan berlama-lama? Kami hanya memiliki 3 yuan. Semua dibayar. Mungkinkah Anda tidak bisa menerima kekalahan? Mencoba mengulur-ulur waktu. Diam. Tidakkah Anda melihat mereka semua menatap Anda? Teman kecil. Tidak perlu terburu-buru. Luangkan waktu Anda untuk memilih. Kulit batu setebal 3 cm. Pola batu giok di dalamnya seimbang. Hijau cerah senyap. Ini dia. Yo. Ini adalah batumu. 580,000. Su King. Apakah Anda mencoba menghemat uang? Tunggu sebentar. Aku akan kalah. Jangan menangis karena batu. Paman Huang. Bukankah itu bodoh? King Er. Bagaimana dengan itu? Mari kita pilih bagian lain. Anda tidak percaya saya? Tidak. Maksud saya,
Tamparan di wajah tidak cukup. Beberapa pukulan akan cukup menyakitkan. Saya pikir harganya cukup bagus. Harganya masuk akal. Tambahkan sepotong. Lebih stabil. Mari kita tambahkan saja bagian ini. Kedua bagian ini. Penghitungan dimulai dengan penghitungan. Karena pilihan dibuat. Mari kita mulai. Saya punya 3 yuan. Pertama, dia dibebaskan. Tidak masalah, bukan? Silahkan. Paman Huang mengesankan. Ini Zheng Yang Green. Su King, Anda harus mengakui kekalahan. Teman kecil. Perkirakan harganya. Mari kita lihat berapa banyak Zheng Yang Green yang saya miliki. Rubah tua ini sengaja pamer. Saya pikir saya tidak tahu. Tuan Huang mengesankan. Ini Zheng Yang Green, harga pasar 4,2 juta, 5,8 juta. Ambil nilai sedang, senilai 5 juta. Gadis muda itu lugas. Baiklah, hampir 5 juta. Sekarang giliran Anda. Berubah menjadi hijau. Hijau telah muncul. Warnanya lebih dalam. Lihat volumenya. Tuan Huang. Mari kita perkirakan harganya. Kualitasnya hampir sama. Volume meningkat sepertiga. 8 juta. Baiklah, aku 3 juta di depanmu. Sekarang, giliran Anda untuk bagian kedua. Nuozhong adalah yang paling tidak berharga. Rubah tua akan segera jatuh. Tuan Huang. Saya tidak mengerti bagian ini. Bagaimana Anda memperkirakannya? Apa yang Anda banggakan? Bagian ketiga adalah Imperial Green. Anda adalah telur hitam. Hijau kekaisaran. Siapa tahu. Namun, biji ketan ini. Sekarang Anda harus menetapkan harga juga. Ini sedikit lebih besar. Hitung 100.000. Tuan Huang, bagaimana perasaan Anda tentang itu? Lanjutkan. Teman kecil. Bagaimana dengan batu giok saya? Sangat bagus. Warna dan volume semuanya dapat diterima. Harga pasar, 15 juta. Bagaimana dengan Tuan Huang? Apakah Anda puas? Puas. Tambahkan bagian itu. Total 20 juta. Nuozhong, ya, bahkan jika itu hanya ekstra. Su King. Cepat dan akui kekalahan. Kami masih menunggu perjamuan perayaan. Mengakui kekalahan. Ini masih awal. Saya masih memiliki satu bagian yang belum terpecahkan. Su King, karya ketiganya lebih besar dari Anda. Warnanya masih cukup dalam. Apakah kita akan kalah? Jangan khawatir. Hijau, warna ini. Mungkinkah itu hijau kekaisaran? Bagaimana dengan Tuan Huang? Mari kita perkirakan harganya. Teman kecil. Saya mengakui kekalahan. Ini adalah Imperial Green. 100.000 per gram. Semakin besar volumenya, semakin mahal harganya. Ini diukur dalam ratusan juta. Mengesankan. Cepat dan pergi. Banyak orang menonton dengan mata yang mengganggu. Ambil ini. King R. Saya tidak bermimpi, bukan? Tidak bermimpi. Tapi inilah masalah. Saya harus tetap keluar akhir-akhir ini. Sebelum hype mereda. Jika Anda muncul, Anda akan dikelilingi. Tapi hijau kekaisaran ini pasti menghabiskan banyak uang. Jika Anda menyukainya, pegang saja. Apa? Apakah Anda akan memberikannya kepada saya? Dan hanya sepotong Kingfisher. Bagi saya, bukan apa-apa. Selama Anda menyukainya, itu sudah cukup. Saya akan membantu Anda. Cobalah untuk menjual dengan harga tertinggi. Anda lemah. Mulailah dengan mengumpulkan dana. Menunggu Anda menjadi miliarder. Kirimi saya satu set perhiasan hijau kekaisaran. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Simpan biji ketan untuk dimainkan sendiri. Malam ini adalah panen yang melimpah. Rayakan dengan hotpot di malam hari. Bagaimana? Baiklah, saya akan belinya sekarang. Gulungan domba berlemak favorit Anda. Dan seterusnya. Selesaikan akun. Hari ini, saya bertaruh untuk memenangkan 3.000 yuan. Ditambah 3 potong batu giok. 22 juta. Ditambah Imperial Green. 30 juta. Tambahan 2.000 ditambahkan. Sama dengan 52 juta. Ditambah Kaisar S Green 200 juta. Beberapa hari yang lalu, saya masih hanya memiliki puluhan ribu yuan. Dan sekarang dia menjadi miliarder. King R. Apa yang Anda tertawakan? Bukan apa-apa. Ayo beli bahan hotpot. Ayo pergi. Ketua Chen. Keterampilan Su King dalam perjudian batu. Saya tidak bisa membandingkan. Sebaiknya kamu memenangkannya. Sekarang dia lemah.
Sangat mudah untuk memenangkan hati mereka. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukannya. Dan jangan menyinggung mereka. Ada kontradiksi. Perbaikan diperlukan. Permintaan maaf diperlukan. Berat seorang master judi batu. Anda tahu itu. Dia masih sangat muda. Mungkin. Dia dengan cepat menjadi seorang grandmaster. Uang tua. Saya mengerti. Tapi rekonsiliasi tidak mungkin. Sekarang dia hanya bisa ditekan. Tidak membiarkannya bangkit. Apakah Anda punya cara? Aku tidak akan terlibat dalam perseteruanmu. Aku akan pergi besok. Satu hal terakhir. Jangan menyinggung perasaannya. Dia tidak hanya terampil berjudi batu giok. Rencananya terlalu dalam, benar-benar tumbuh. Anda tidak bisa mengacaukannya. Lihatlah hal-hal baik yang telah Anda lakukan. Ayah. Saya salah. Jangan khawatir tentang ini. Pertama, cari tahu latar belakang Su King. Kenali diri Anda dan kenali musuh Anda. Setiap gerakan berakibat fatal. Jangan menimbulkan masalah lagi. Jika tidak, aku mematahkan kakimu. Aku mengerti, ayah. Su King. Ini semua salahmu karena membuatku dimarahi. Chu Qiansun juga dingin padaku. Aku pasti akan membalasmu. Bahkan jika ayah saya memperingatkan saya, lalu bagaimana? Bekas luka. Itu dia. Saya ingin dia memiliki satu tangan dan satu kaki. Saya ingin dia memiliki satu tangan dan satu kaki. Setelah itu, aku akan memberimu 3 juta. Chen Xiao diyakinkan, melumpuhkannya dalam waktu 3 hari. Ini adalah deposit 50.000. Masalah itu selesai. Saya akan mengganti Anda dengan 2.950.000. Tunggu, besok, dia akan ditinggalkan di rumah sakit. Dapatkan, potong tangan dan kakinya. Dapatkan, potong tangan dan kakinya. Kaki saya. Kamu bocah kecil. Mengapa mereka melambat? Dan tidak diizinkan untuk bergerak. Mencoba menjalankan, tidak mungkin. Beritahu saya, apa yang terjadi? Saya adalah korbannya. Kamera pengintai menangkap semuanya. Saya membela diri. Anda benar-benar memukul keras. Mereka tidak terluka parah. Itu adalah dislokasi. Mereka semua terbaring di rumah sakit. Maaf, saya pikir mereka akan menginterogasi saya. Saya Qin Kelan. Malam ini, Kapten keluar dari kantor polisi. Saya Su King. Siapa yang Anda singgung baru-baru ini? Chen Gaosheng. Putra Chen Tiexiong dari grup Fei Xiang. Chen Gaosheng. Anda memiliki dendam. Iya. Dia meminta seseorang memblokir saya sekali sebelumnya. Apakah Anda yakin dia memesannya? Tidak pasti. Itu hanya tebakan. Tidak ada bukti juga. Baiklah, kita akan menyelidiki. Ayah. Dan menyewa seorang pembunuh untuk membunuh seseorang. Apakah Anda gila? Pahlawan besi. Chen Gaosheng adalah putramu sendiri. Ayah, saya tidak ingin masuk penjara. Itu semua karena kamu memanjakanku. Belum lagi mencuri pacar orang lain. Dan masih berani membunuh. Pikirkan cara. Chen Gaosheng tidak bisa dijatuhi hukuman penjara. Bekas luka berada di rumah sakit ketiga. Kirimkan dia 500.000. Katakan padanya untuk diam. Hei, Yo tua. Rumah sakit ketiga, bekas luka. Kirim 500.000 lebih dari. Katakan padanya untuk diam. Akan ada waktu berikutnya. Aku mematahkan kakimu. Saya tidak akan berani lagi. Ayah. King R. Apakah Anda benar-benar baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dokter berkata demikian. Lukanya tidak dalam. Ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari. King R. Tahukah Anda? Siapa yang mengirim orang-orang hari ini? Jadi bagaimana jika saya tahu? Tidak ada bukti. Lebih baik meminta polisi untuk menyelidiki. Bukankah dia menghilang begitu saja? Mengapa muncul lagi? Nama barang, cincin Qianyuan. Nilai item tidak diketahui. Penyimpanan fungsi item, deskripsi barang tidak diketahui. Sekarang telah diakui sebagai master. Anda dapat memeriksanya dengan kekuatan mental. Sialan tidak dikenal. Sialan tidak dikenal. Benar-benar ada ruang untuk itu. Itu benar-benar bisa menyimpan barang. Itu rusak. Cincin ini milik Paman Chu. Sekarang saya terikat padanya. Baik. Bagaimana saya harus menjelaskannya kepadanya?
Cincin Tianyuan telah mengenali tuannya dan tidak dapat dikembalikan. Anda hanya bisa mengatakan itu hilang selama pertarungan. Pertarungan kemarin bukan karena pihak lain lambat. Saya kira saya bereaksi lebih cepat. King R. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek saya. Dia menyukai barang antik. Anda tahu apa yang Anda lakukan? Ini tengah hari. Bicara saja dengannya tentang ini. Pertemuan makan siang. Chen Gaosheng juga hadir. Cobalah untuk tidak bentrok dengannya. Yan Sun. Kakek Anda. Apakah namanya Chu Han Liang? Anda tahu kakek saya? Hei. Saya sebelumnya menjualnya barang antik. Dia bilang dia. Mantan ketua Feixiang Jewelry. Aku tidak memikirkanmu. Ternyata, kamu adalah apa yang dikatakan kakekku. Tak berperasaan tapi mampu. Pemuda yang menjanjikan. Dia benar-benar mengatakan itu tentang saya. Oh sayang, sebelumnya, mereka tidak saling mengenal. Saya hanya menginginkan lebih. Sama halnya untuk Anda. Ayo pergi. Nenek, saya membawa King R ke sini untuk merayakan ulang tahunnya. Duduk, duduk, duduk. Gadis ini tampak akrab. Saya pernah ke rumah saya sebelumnya. King R. Mengapa Anda datang dengan Gansun juga? Kakek Chu, saya di sini untuk membawakan Anda hadiah ucapan selamat. King R. Jika aku tahu kamu, teman Chihiro, membeli barang sebelumnya, Anda harus mendapatkan diskon 20%. Haha. Kakek Chu, jika saya tahu Anda adalah kakek Gansun, aku tidak akan berani melawanmu bahkan jika aku mati. Tawar-menawar. Namun, kemarin, Chen Gaosheng memimpin orang untuk memblokir saya. Ambil salah satu. Dia kehilangan cincin Tianyuan. Kehilangan cincin bukanlah masalah besar. Saya mempelajarinya selama setengah tahun. Tidak ada petunjuk yang jelas. Namun, tapi Chen Gaosheng ini. Dia benar-benar berani menusuk orang dengan pisau. Masalah ini, semuanya dimulai beberapa hari yang lalu. Dendam antara Chen Gaosheng dan saya, itu karena dia mengambilnya. Bisnis teman saya. Dan kembali untuk mengancam kami. Menghela nafas. Jangan katakan lebih banyak lagi. Kakek Chu. Ini adalah hadiah saya untuk Anda. Replika dari era Republik Tiongkok. Motif pinus dan bangau yang memperpanjang umur. Semoga Anda berumur panjang. Dan kamu, gadis. Kamu mengerti hatiku. Lihatlah jarum pinus ini. Setiap pukulan sangat kuat. Oh sayang, sekarang lihat mahkota derek. Mata bangau ini benar-benar memiliki aura spiritual. Ini sebanding. Replika dari tahun lalu. 10 kali lebih kuat. Jangan bicara nanti. Ayah, saya ingat. Itu bukan Suking, gadis itu. Diam. Jaga diri sendiri terlebih dahulu. Mengerti, ayah? Suhu tua. Umur panjang sepanjang pegunungan selatan. Kakek Chu, selamat ulang tahun untukmu. Berkah seluas laut timur. Umur panjangnya menyaingi pegunungan selatan. Hahaha. Tidak buruk. Oh sayang. Ini adalah promosi. Dia menjadi semakin energi. Bagaimana dengan Taixiong? Ada juga hati. King R. Ini adalah ketua Chen dari grup Feixiang. Ini putranya Gaosheng. Hahaha. Halo, ketua Chen. Di hadapan saya, aku pernah mendengar Gansun menyebutkanmu. Sampai jumpa hari ini. Sungguh menyenangkan bertemu dengan Anda. Haha. Ini Su King. Muda dan menjanjikan. Kamu mirip dengan Su Qingji. Anda harus tetap berhubungan satu sama lain di masa depan. Kakek Chu. Hadiah ini cukup luar biasa. Lihatlah. Oh wow. Ulang tahun kecil. Oh sayang, mengapa membuang-buang uang? Ini adalah Yuan biru putih underglaze merah. Barang antik favorit Anda. Ini adalah Yuan biru putih underglaze merah. Barang antik favorit Anda. Paman Chu. Ini bermasalah. Oh sayang. Kacamata saya ada di lantai atas. Lai King R. Bisakah Anda membantu saya melihatnya? Rubah tua itu tahu itu palsu. Sengaja menjadikan saya utusan. Kakek. Hal ini, saya juga tidak mengerti. Saya tidak mengerti. Anda masih melakukan aksi. Dia benar-benar berpikir dia seorang ahli. Ini cangkir teh saya. Akulah yang mempercayakannya kepada seseorang dan berangkat dari Jin Desen. Itu dikumpulkan oleh kolektor lama. Dinasti Yuan underglaze merah. Lihat glasir ini. Chen Xiao, apakah Anda yakin Anda salah membeli cangkir teh? Apa maksudmu? Yuan biru putih, underglaze merah. Pada pendiriannya, tekniknya salah. Tidak ada yang begitu sempurna. Lingkaran kapal ini dibandingkan dengan Yuan asli biru putih underglaze merah. Belum lagi ukuran seluruh area. Itu yang paling. Replika dari 50 tahun yang lalu. Nilainya 300 Yuan. Chen tua datang ke sini dengan banyak pemikiran. Bagus juga untuk menyimpannya sebagai dekorasi di rumah. Anda berbicara omong kosong. Apa yang diketahui orang-orang desa yang miskin? Ini adalah barang antik dari dinasti Yuan. Saya menghabiskan 1,8 juta untuk membelinya. Mereka hanya menjualnya karena menghormati ayahku. Diam. Tutup Anda. Paman Chu. Hal ini benar atau salah? Lihat. Saya juga tidak memakai kacamata. Tidak bisa melihat dengan jelas. Lagi pula, masih ada beberapa aspek yang mencurigakan. Ini juga tidak murah. Jika Anda dapat menarik, maka tarik. Paman Chu benar. Saya ceroboh. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Ubah langit. Aku akan datang mengunjungimu lagi. Baiklah. Oh sayang. Mereka akhirnya pergi. King R. Anda masih yang terbaik. King R.
Anda telah menyinggung ayah dan anak keluarga Chen. Hati-hati mulai sekarang. Orang tua ini. Dia jelas orang yang memulainya. Sekarang itu orang baik. Tapi itu tidak terlalu penting. Aku sudah menyinggung perasaanmu. Chen Gaosheng. Tiket untuk besok pagi pukul 10 pagi. Tujuan. Kota Ruicheng. Ayah. Saya baik-baik saja di Jinling. Mengapa pergi yang itu? Tempat yang ditinggalkan Tuhan. Beraninya Anda mengatakan itu? Menginap di sini di Jinling. Su King menunjuk dengan jari. Dia bisa menghancurkanmu sampai mati. Dan Chu Qiansun. Jika dia melanjutkan masalah ini lebih jauh, bisnis keluarga Chen kami, maka itu tidak bisa dilakukan. Lalu apa yang akan Anda lakukan di Ruicheng? Dua tujuan. Pertama, untuk menghindari bencana. Tidak. Tunggu sampai Su King meninggalkan Ruicheng. Berurusan dengannya. Tuan muda, aku akan pergi bersamamu. Kota Rui akrab bagi saya. Kembali ketika saya berkeliaran di sana, selusin orang memegang pisau. Tidak ada yang bisa mendekatiku. Abiao. Dia adalah orang yang paling saya percayai. Biarkan dia membantu Anda. Anda ingat. Ada kekacauan di Ruicheng. Administrasi dan keamanan buruk. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, Chu Hanliang. Mereka juga tidak dapat melacaknya ke kami. Saya mengerti, ayah. Tas. Pastor Jian, tas. Ngomong-ngomong, Anda besok. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Lanjutkan istirahat. Masih menuju ke Jalan Yuanxi. Besok, saya masih harus pergi ke Jalan Batu Mentah. Masih ada 3 tempat yang belum saya kunjungi. Saya sekarang hanya 200 juta. Dia perlu mengumpulkan 300 juta. Jadi setelah mengumpulkan 300 juta, selalu berjudi di atas batu? Tentu saja tidak. Anda tidak bisa bertaruh pada batu seumur hidup. Berurusan dengan batu setiap hari. Seiring waktu, itu menjadi membosankan. Tidak buruk. Dia perlu mengembangkan beberapa industri lagi. Kemudian Anda, pernahkah Anda berpikir untuk berkembang di Ruicheng? Sisi itu adalah yang terbesar di negara ini. Pasar kasar batu giok. Banyak batu mentah. Harganya murah. Jika Anda membuka kunci Imperial Green, dan Anda bisa mendapatkan 3 hingga 500 juta. Ruicheng tahu. Saya pasti harus pergi di masa depan. Tapi tidak sekarang. Dan sebelumnya ditempatkan di Jinling. Kumpulkan sejumlah dana. Selain itu, bahkan jika perjudian batu dapat menghasilkan uang, pada saat yang sama, kita perlu merencanakan pagi, kapan kamu melakukannya suatu hari nanti. Jika Anda tidak berjudi, ada industri lain untuk menopang mata pencaharian mereka. Saya mengerti. Kemudian Anda, industri seperti apa yang ingin Anda kejar? Yang ini, dia belum memutuskan. Anda perlu bertanya kepada seseorang yang berpengetahuan terlebih dahulu. Misalnya, kakek Anda. Kakekmu telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun. Dia pasti tahu perdagangannya. Itu benar. Kakek saya memiliki pengalaman. Besok, aku akan membawamu ke rumahnya dan bertanya padanya. Baiklah. Kemudian diselesaikan. Industri barang antik. Ini cukup halus. Kakek dan nenek. Qiansun, memasak dengan nenek. Datang. King R duduk. King R. Saya menemukan sesuatu. Tunjukkan dinasti. Kakek, cincin itu dari terakhir kali. Menghela nafas, jangan bahkan menyebutkannya. Tidak ada takdir. Lihat ini. Penghitungan harimau. Selama dinasti Qin, setengahnya hilang. Itu tidak bisa lagi diperbaiki. Kakek. Ini adalah penghitungan harimau dinasti Qin. Setengahnya hilang. Pembusukannya parah. Tetapi ini memiliki nilai koleksi. Saya akan membantu Anda memperbaikinya di masa mendatang. Oh sayang. King R. Aku benar-benar cemburu dengan keahlianmu. Seandainya saja saya masih muda. Dia bersikeras untuk menjadi murid Anda. Beritahu saya. Apa rencana Anda untuk masa depan? Kakek. Saya sekarang memiliki 2 atau 300 juta. Memasukkannya ke bank tidak ada gunanya. Anda tidak memiliki apa-apa. Saran proyek yang bagus. Oh wow. Anda menghasilkan uang dengan cukup cepat. Industri ini cukup kompetitif sekarang. Bagaimana dengan bisnis biasa? Sangat mudah untuk kehilangan uang. Tapi sekarang ada 2 arah. Salah satunya adalah membuka toko barang antik. Anda tahu barang antik. Membuka toko barang antik membutuhkan investasi kecil. Saya akan membantu Anda menonton toko. Kakek. Saya menjalankan toko barang antik. Anda bertanggung jawab atas operasi. Saya mengerti. Ini yang kedua. Anda bisa berjudi di atas batu. Membuka toko batu giok. Menjual batu giok. Melayani klien kelas atas. Dan bagaimana dengan itu? Itu belum terbentuk. Keuntungan terjamin. Dengan perspektif seperti ini, Anda dijamin menghasilkan uang. Ini bagus. Mari kita bicara lebih banyak tentang itu. Ini bagus. Yang ini juga bagus. King R. Berhenti mengobrol. Ayo makan. Baiklah, nenek. Baiklah, ayo pergi. Sudah lama sejak terakhir kali saya datang. Mari kita lihat apakah ada sesuatu yang layak untuk mendapatkan penawaran. Siapa yang memotong batu? Pada waktunya untuk bergabung dengan kesenangan. Ayo pergi. Ketua Chen. Apa yang Anda lakukan di sini? Ini Chihiro. Kalian ada di sini. Aku membawa King R untuk melihat-lihat. Bukankah aku mengganggumu? Ketua Chen. Hijau telah muncul. Hijau kekaisaran yang menakjubkan. Sekarang saya tertiup angin. Selamat, Ketua Chen. Peningkatan besar. Hai. Jadi itu Nona Su. Maaf tentang itu. Baru saja, saya terlalu sibuk menonton pemotongan batu. Aku tidak memperhatikanmu. Maaf atas kekasarannya. Permintaan maaf saya. Saya mendengar. Nona Su juga terampil dalam perjudian batu giok. Mengapa tidak muncul hari ini? Biarkan saya melihatnya juga.
Terima kasih, Ketua Chen, atas dukungan Anda. Maka saya akan melakukannya. Memamerkan rasa maluku. Namun, Ketua Chen, haruskah Anda bertaruh? Jika Anda memenangkan 30%, itu milik Anda. Jika saya kalah, itu semua milik saya. Nona Su bercanda. Saya di sini hanya untuk menonton tontonan. Saya tidak mengerti hal-hal ini. Rubah tua itu pantang menyerah. Kemudian aku akan membiarkannya melihat apa yang dimaksud dengan kekuatan. Saya ingin bagian ini. Bantu saya melepaskannya. Ini juga disebut perjudian batu. Ikuti di supermarket seperti memetik apel. Mungkinkah? Mungkin keterampilan untuk menyombongkan diri. Telur hitam. Piaohua. Piaohua. Ini adalah bunga. Kualitas dan kepadatan. Pasti. Produk kelas 1 berkualitas tinggi. Sangat besar. Keluarkan. Memecahkan kering jelas tidak masalah. Silakan potong lagi. Gadis kecil, saya akan menawarkan 12 juta. Liu tua, mengapa Anda begitu pelit? Saya menawarkan 13 juta. Saya akan menawarkan 15 juta. Saya menawarkan 17 juta. Saya menawarkan 18 juta. 18 juta, kesepakatan. Batu ini milikmu. Ketua Chen. Saya baru saja menang hari ini. 18 juta. Apakah Anda bebas? Apakah Anda menginginkannya? Bangun untuk makan malam. Karena itu masalahnya, Nona Su berkata. Saya tidak akan pergi. Dia tidak memberinya rasa hormat. Kebetulan saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia ingin berbicara dengan Gansun. King Er mengangkat batu. Mungkin dia memukul kakinya sendiri di kaki. Chen Tiexiong. Dia bukan orang biasa. Saya tidak berpikir dia melakukan hal yang baik. Saya juga bukan seseorang yang didorong untuk makan. Takut padanya. Anda memiliki kali berapa banyak uang yang ada sekarang? Hampir 300 juta. Bukan? Kemarin saya berkata, berbicara dengan kakek tentang pengembangan karir. Bagaimana? Cari sekarang memilikinya. 270 juta. Saya berencana pergi ke Ruicheng. Mengikuti orang yang menjalankan pembanjari. Rencana terkait. Aku akan memberitahumu malam ini. Baiklah. Malam ini, aku akan mendengarmu berbicara. Jangan terus menipu diri sendiri. Manjakan orang lain dengan makanan. Chihiro. Baru-baru ini, batu giok berkualitas tinggi. Agak tidak cukup. Saya mendengar tentang Ruicheng. Mulai menambahkan saham. Apakah Anda menginginkannya? Mengatur sekelompok orang untuk membeli batch. Ketua Chen. Batu giok berkualitas tinggi kehabisan stok. Ini sudah umum di pasar. Situasi di Myanmar Utara tidak stabil. Harga bahan baku melonjak. Lokal di Jinling. Skalanya relatif kecil. Tingkat hasil untuk produk berkualitas tinggi sangat rendah. Karena Anda bertanya, izinkan saya memberitahu Anda rencana awal saya. Rencana awal saya, ajukan pendanaan 1 miliar. Setelah May Day, luncurkan ke Ruicheng. Rencana pengadaan. Waktu yang tepat untuk King Er. Dia memiliki pengalaman dalam penilaian batu. Saya berencana untuk membawanya. Meningkatkan efisiensi pengadaan. Anda pikir itu layak? 1 miliar yuan agak banyak. 500 juta tidak masalah. Tetapi perusahaan tidak bisa hidup tanpa Anda. Anda adalah manajer umum. Chen Gaosheng. Akhir-akhir ini, kesehatan saya buruk. Beristirahat di rumah. Anda harus mengawasi perusahaan. Departemen Sumber Daya Manusia. Anda memberitahu saya sebelumnya. Departemen Pengadaan. Seorang manajer baru dipekerjakan. Biarkan dia pergi. Kemudian atur seseorang dari Departemen Keuangan. Awasi dana. Lihat. Bagaimana dengan ini? 500 juta hampir tidak bisa dilakukan. Jika tidak cukup, tidak apa-apa. Terus menambahkan lebih banyak lagi. Tapi manajer baru. Bisakah dia mengatasinya? Pengadaan batu giok. Jika terjadi kesalahan, siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Tian Sun. Saya lupa memberitahu Anda. Ini adalah manajer pembelian. Anda juga mengenalnya. Itu adalah Su Meijiao. Sebelum dia mengambil cuti sakit dan menangguhkan tugasnya. Kembali sekarang. Ini tepat untuk mengisi kesenjangan pengadaan. Dia telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Dia tahu sedikit triknya. Su Meijiao. Dia adalah mantan sekretaris Chen. Hal-hal yang berantakan di antara mereka berdua. Saya sudah lama mendengarnya. Ketua Chen sengaja membagi situasi. Hak pengadaan di tangan saya. Jangan biarkan aku pergi ke Ruicheng. Atur untuk karyawan Anda sendiri. Jadilah manajer pembelian. Dan juga menambahkan orang-orang dari Departemen Keuangan. Ini untuk menjaga diri saya. Masih waspada terhadap King Er. Kemampuan sekretaris Su. Saya dapat dipercaya. Tapi penilaian kualitas dan menjadi sekretaris ini berbeda. Apakah dia memahami penilaian kualitas? Jika Anda membuat kesalahan, 500 juta terbuang sia-sia. Siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Tian Sun. Su Meijiao mantap dalam pekerjaannya. Dan kemudian ada orang-orang dari Departemen Keuangan mengelola dana. Anda hanya perlu ketenangan pikiran di perusahaan. Awasi gambaran besarnya. Masalah Ruicheng, serahkan saja pada mereka. Karena itu adalah cendong. Semuanya diatur. Saya tidak keberatan. Namun, sisi sekretaris Su. Saya akan mengirim seorang dari Departemen Pembelian. Yo tua pergi. Dia mengerti autentikasi giok. Dia bisa pergi dan memeriksa situasinya. Tidak masalah. Seperti yang Anda katakan dengan kekuatan Anda. Chihiro. Situasi Su Meijiao. Itu diputuskan di tempat. Hari itu adalah hari ulang tahun kakekmu. Tidak di perusahaan. Tidak ada waktu untuk mendiskusikannya. Ketua Chen. Ini melangkah berlebihan.
Departemen pengadaan berada di bawah manajemen saya. Transfer personel. Anda harus diskusikan dengan saya. Karena Anda sudah mengambil keputusan. Saya tidak keberatan. Tapi kemudian ada yang salah. Anda harus bertanggung jawab. Mereka semua berasal dari perusahaan. Perhitungan untuk transfer. Su Meijiao tidak bisa melakukannya. Anda dapat menukarnya lagi. Ketua Chen, orang yang Anda temukan. Sesuatu terjadi. Anda harus bertanggung jawab. Itu saja. Lusa untuk membahas masalah ini. Tanggung jawab yang harus saya tanggung. Saya akan. Saya kenyang. Saya pergi dulu. Chen Tiexiong membagi kekuasaan denganmu. Mulai sekarang, hal-hal seperti ini mungkin ada lebih banyak lagi. Maka saya tidak akan melakukan itu. Apa yang bisa Anda lakukan? Saya tidak tahu bagaimana mencuci pakaian atau memasak. Sama sekali tidak. Pergi berbelanja setiap hari. Kakekmu memberitahuku satu hal. Dia mengatakan dia ingin membuka yang baru. Toko batu giok dan giok. Apa yang kakek saya katakan? Bicara dengan cepat. Kata kakekmu. Membuka toko batu giok dan batu giok. Anda adalah orang yang menilai. Saya bertugas menemukan batu mentah. Selama kita mengumpulkan dana yang cukup dan batu giok dapat digunakan. Itu ide yang bagus. Sekarang ada orang kaya. Mereka semua suka mengumpulkan batu giok. Toko produk jadi pasti memiliki pasar. Kami ada di masa depan. Buat perhiasan Anda sendiri. Anda dapat menjual produk jadi. Anda juga dapat menjual jenis batu giok lainnya. Anda dapat menjual produk jadi. Anda juga dapat menjual jenis batu giok lainnya. Baik. Haruskah kita membuka toko barang antik? Toko barang antik sangat membuang-buang waktu. Mungkin juga fokus membuat batu giok. Saat ini, kami kekurangan dana. Kurangnya etalase. Lainnya, dapat dikumpulkan secara bertahap. Tian Sun, saya awalnya melakukannya. Dia juga tidak ingin membuka toko barang antik. Tapi saya sudah memiliki kakek yang dijanjikan. Seseorang tidak boleh mengingkari kata-kata mereka. Mari kita coba pendekatan yang berbeda. Temukan toko besar. Ini dibagi menjadi 3 zona. Batu giok jadi. Setengah berjudi pada materi. Akhirnya, kami tinggal di bagian barang antik. Itu memuaskan kakek. Dia masih bisa membiarkannya memasuki toko untuk melihat bisnis. Itu ide yang bagus. Baik, pembagian kerja dan mencari toko. Anda bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab. Menghasilkan uang dan mengais barang antik. Ayo pergi. Pertama, menipu Chen Tiexiong. Mari kita bicara tentang 500 juta itu. Baiklah. Ngomong-ngomong, kakek saya. Ada banyak harta karun di sana. Mari kita ambil beberapa. Mendukung etalase di toko. Bagaimanapun, ini adalah toko barang antik. Mulai sekarang, akan diserahkan kepada kakek. Cukup tindak lanjuti kekuatan yang Anda sebutkan. King R. Tian Sun, dia memberitahu saya. Anda membuka toko barang antik. Saya pikir ini adalah ide bagus. Barang antik yang saya kumpulkan. Sekarang saya semakin tua. Biarkan saja, itu juga memakan ruang. Mengapa tidak mengeluarkannya ketika barang di toko tersedia? Ketika saya masih muda, dia ingin membuka toko barang antik. Sepenuhnya. Jual. Kemudian tambahkan yang baru. Sayang sekali. Saat itu, tidak ada waktu. Sekarang Anda telah menjelaskannya. Ini adalah impianku. Saya sangat senang. Kakek, bagaimana saya bisa menerimanya? Ini adalah harta Anda. Apa yang perlu dipermalukan? Apa yang perlu dipermalukan? Chihiro bekerja dengan Anda. Saya yakin. Adapun renovasi toko, serahkan padaku. Anda tidak perlu khawatir. Kembali setelah tiba di Ruicheng. Mari kita bersiap bersama perlahan. Kakek, saya berencana pergi ke Ruicheng lusa. Mengapa Anda terburu-buru? Berangkat lebih awal, kembali lebih awal. Selain itu, saya juga tidak ingin mengikuti orang-orang dari grup terbang dan kemudian berangkat. Pergi lebih awal. Anda juga bisa mendapatkan beberapa informasi terlebih dahulu. Harga batu kasar batu giok, sehingga Anda tidak rugi selama trading. Anda juga dapat kembali lebih awal, membantu mengawasi toko. Ini dia. Saya, Ruicheng, tempat teman. Kartu nama. Dan kemudian, apa itu? Hal-hal yang tidak dapat diselesaikan. Jadi saya menghubunginya. Jika Anda dapat menghindari mencari seseorang, maka jangan menimbulkan masalah bagi orang. Kakek, jangan khawatir. Saya akan berhati-hati tentang keselamatan. Ketika mulai gelap, dia tidak keluar. Tidak ada masalah. Aku akan meneleponmu. Ruicheng adalah campuran yang kacau. Anda pergi sendiri. Semuanya, ekstra waspada. Menghadapi masalah. Jangan membawanya. Anda bisa hubungi saya dengan cepat. Atau mungkin, hubungi orang yang tertera di kartu nama. Maka Anda telah tiba di Ruicheng. Anda harus mengirim pesan kepada saya. Baiklah, saya akan pergi kali ini, terutama untuk menghasilkan uang. Ngomong-ngomong sedikit, Gio kelas atas kembali. Tunggu aku kembali. Kita bisa sibuk. Renovasi toko sudah sekitar sekarang. Baiklah. Aku akan besok pagi. Cukup kirim driver. Aku akan membawamu ke bandara. Baiklah, terima kasih, kakek. Hari ini, mari kita tambahkan topik. Tetapkan personel yang berdedikasi. Pergi ke Ruicheng untuk membeli batu giok. Ini untuk perusahaan. Bisnis perhiasan bulan depan. Sangat penting. Siapa yang harus mengirimkan ini? Apa yang terjadi? Saya pikir itu baik-baik saja. Saya setuju. Proposal Presiden Chu.
masalah ini. Lanjutkan saja sesuai dengan prosesnya. Ketua. Yu Hua, indah. Kali ini, Anda menuju ke Ruicheng. Pengadaan adalah masalah kecil. Menahan Su Qing sampai mati, itulah kuncinya. Kalian semua adalah orang kepercayaan terpercaya saya. Tangani masalah ini dengan baik. Kembali, Anda memiliki keuntungan. Ketua, saya mengerti. Dijamin akan menjatuhkan Su Qing, dan dia ingin mempersulit dia. Yu Hua, Anda salah. Anda hanya perlu membayar uangnya. Jangan mencoba trik apapun. Su Qing, seseorang akan berurusan dengannya. Saya mengerti, Ketua. Anda melanjutkan dan bersiap-siap. Setelah tanggal ditetapkan, izinkan saya memberitahu Anda. Baiklah. Indah. Apa yang Anda khawatirkan? Saya mengirim ahli batu giok. Ikuti Anda. Harga penting. Para ahli bertanggung jawab. Anda tidak perlu bertanggung jawab. Saya hanya khawatir saya tidak mengerti batu giok. Kredit adalah milik Anda. Ada yang tidak beres. Para ahli memikul beban. Anda hanya mengambil penawaran. Jika bukan karena uang, siapa yang ingin disentuh oleh orang tua sepertimu? Biao Shu sangat menjengkelkan di pagi hari. Tuan muda. Ketua Chen berkata kepada Su Qing, mungkin besok aku akan datang ke Ruicheng. Apa yang dimaksud ayahku? Biarkan dia memilikinya dulu. Bantu membeli batu giok. Setelah menyelesaikan tugas, tinggalkan dia di sini selamanya. Jangan keluar akhir-akhir ini. Jangan biarkan dia melihatnya. Mengerti, sungguh merepotkan. Proses penerbangannya sangat sederhana. Atur boarding Anda, melewati pemeriksaan keamanan, menunggu untuk naik pesawat, temukan tempat. Semua orang masih hidup setelah turun dari pesawat. Menunggu untuk naik pesawat, temukan tempat. Semua orang masih hidup setelah turun dari pesawat. Jangan lupa tiket penerbangan dan dokumen Anda setengah jam lebih awal. Selesaikan formalitas, datang lebih awal, mencegah keterlambatan. Baiklah, tas Anda. Anda dapat membawanya ke dalam kabin. Datang lebih awal, jangan terlambat. Saya ingat. Uang dari penjualan batu giok mereka telah ditagih ke akun Anda. Yang ini adalah informasi dari personel Ruicheng. Perhatikan baik-baik. Huang Yuhua, dia adalah saudara ipar Chen Tiesiong. Antek. Berhati-hatilah. Su Meijiao, dia adalah gundik Chen Tiesiong. Tidak ada kelicikan. Song Yuhang adalah ahli penilaian. Dia memiliki hubungan yang baik dengan kakek saya. Minta saran dari banyak orang. Baiklah. Jadi kapan mereka akan melakukannya? Ayo pergi. Belum diputuskan. Tidak lebih dari 3 hari. Sebelum keberangkatan, aku akan meneleponmu. Baiklah. Penumpang yang terhormat, pesawat akan mendarat. Harap kencangkan sabuk pengaman Anda. Pasar ini sangat besar. Energi giok di dalam batu kasar, fluktuasi yang begitu kuat. Jangan khawatir, gadis kecil, master ukiran batu kami. Pengerjaannya luar biasa, memastikan tidak ada bahan berkualitas yang terbuang sia-sia. Ya Tuhan, itu adalah hijau kaisar. 1,2 juta. Saya membeli batu kasar seukuran batu kilangan. Awalnya saya mengira itu adalah pembelian impulsif. Tanpa diduga, mata sangat beracun. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia pergi dengan batu giok, akan sulit untuk mengambil tindakan lagi. Jangan panik. Ada banyak orang di sini. Melakukannya secara langsung dapat dengan mudah mengekspos Anda. Tuan Huang, Anda harus memiliki orang untuk menutupi belakang terlebih dahulu. Chen Gaosheng dan saya mendekat dari depan, berpura-pura membeli batu untuk menjeratnya. Cari peluang, pancing dia ke gang. Jangan khawatir. Dalam waktu 3 menit, sama sekali tidak ada jalan keluar dari pintu belakang. Kedua orang ini, benar saja, itu ditujukan padaku. Wanita ini memiliki selera yang luar biasa. Hijau kekaisaran ini. Harta karun yang hanya bisa Anda temukan dan temukan. Bos. Saya bukannya batu kasar yang dia incar. Masalah terpecahkan, bukan? Baiklah, tolong tunggu sebentar, Tuan. Bos. Tolong bantu saya memanggilnya. Presiden Asosiasi Giok. Katakan saja, saya memiliki sebuah hijau kekaisaran di sini. Saya ingin dia memberi saya tamparan. Ngomong-ngomong, mari kita bicara tentang kerjasama. Juga, tolong perlakukan saya lagi. Penjaga keamanan di sini. Saya khawatir, barang yang sangat berharga. Beberapa cemburu dan ingin merebutnya. Itu ditemukan. Kami tidak sabar menunggu keamanan tiba. Langsung ke intinya. Masalah di kota Jinling. Saya tidak menghubungi Anda. Sekarang dia berani. Dia datang mencarinya sendiri. Mencari kematian. Jangan sombong. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi.
Apa yang terjadi? Presiden. Beberapa orang ini mencoba merebut batu gioku. Dia bahkan menggunakan pisau. Saya memiliki sepotong hijau kaisar di tangan saya. Kami ingin mendiskusikan kerjasama dengan Anda. Namun, mari kita bicara tentang beberapa ini. Hubungi polisi dengan cepat. Lindungi dengan baik Giok dan wanita muda ini. Hai, halo, 110. Seseorang menyebabkan masalah di sini. Saya ingin memanggil polisi. Jangan bergerak. Ayo pergi. Jujurlah, terpisah dari kegelisahan yang kacau. Ayo pergi. Gadis kecil, Anda benar-benar sesuatu. Itu benar-benar menakutkan barusan. Hanya sedikit kerumitan. Bos, selesaikan tagihan. Beri makan Kian Sun. Masalah di pasar Wicheng. Saya sudah menyelesaikannya. Selanjutnya, giliran kita.